Itu kalau kita tambahin angkat sedikit lagi, mobil akan mati. Nah, itu cara kita mengasah feeling kita biar untuk angkatan kopling kita bisa pas ketika di Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Bang Ilham di Sabil Kursus. Kali ini saya bersama dengan Mbak siapa? Mbak Ica ya. Tos dulu Mbak Ica biar tetap semangat ya. Jadi kali ini saya bersama Mbak Ica. Kita belajar teknik tanjakan ya, bagaimana cara kita stop and go di tanjakan, stop kemudian mulai jalan lagi, stop kemudian mulai jalan lagi. Jadi ada dua teknik yang nanti kita pelajari, yaitu teknik di tanjakan mulai jalan awal tanpa menggunakan handrem, dan yang kedua menggunakan handrem ya. Kelanjutannya simak video ini sampai selesai ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke Mbak Ica, kita mulai ya. Jadi masih ingat ya cara atau teknik tadi yang kita pelajari, yaitu cari getar dulu. Teknik yang pertama yang tanpa menggunakan handrem itu kita cari getar, setelah dapat getar lepas rem, tinggal tambahin gas sedikit. Oke, siap ya? Oke, yuk masuk gigi 1. Oke, kaki tetap direm karena kita kalau ditanjakan seperti ini kita lepas rem otomatis sudah pasti mobil akan mundur ya. Cari getar dulu. Jadi cari getar terus sampai terasa getar agak ini. Terasa? Oke, coba lepas rem. Nah, tinggal tambahin gas saja. Iya. Oke. Nah, stop lagi, injak kopling penuh, rem lagi. Oke. Paham ya? Coba sekali lagi. Jadi gasnya itu perlahan aja, santai, biarin dia naik ya. Jadi tanpa kita gas tinggi juga mobil sudah naik ya. Oke, sekarang ulangi lagi. Cari getar, dapat getar dulu. Ya, udah terasa getar, lepas rem. Nah, tambahin gas halus. Terus aja gas, terus aja. Ya udah, sama kopling angkat ke atas sedikit. Nah, aman, lepas kopling penuh ya. Udah tinggal gas terus. Stop lagi, injak kopling penuh, rem pelan-pelan. Yuk, sip ya. Jadi gini, sedikit informasi buat Mbak Ica juga sama teman-teman di rumah, bahwa ketika kita cari getar itu akan, kalau sudah dapat getar, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada saat kita cari getar. Yang pertama, ketika kita cari getar, kalau getarnya terlalu sedikit, ketika kita lepas rem mobil masih mundur sedikit ya. Kalau masih mundur sedikit, langsung injak rem lagi, berarti kopling saya kurang angkat sedikit ya. Itu yang masalah pertama. Yang kedua, ketika kita cari getar, kita lepas rem, mobil akan tetap diam di tempat. Itu artinya posisi mobil dalam setengah kopling ya gitu. Jadi kalau dia ada setengah kopling, tinggal kita tambahin gas sedikit untuk bisa jalan ya. Tambahin gas naik sedikit, tinggal lepas kopling. Maksudnya lepas kopling, angkat kopling tambah sedikit ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita cari getar, kita lepas rem, maka yang terjadi adalah mobil bisa jalan ya. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan tadi. Pertama, mobil malah mundur karena getarnya terlalu sedikit. Yang kedua, mobil tetap nggak jalan ya, setelah kita lepas rem, kopling udah dapat getar tapi tetap diam di tempat, nggak jalan ya. Itu tinggal tambahin gas, angkat kopling sedikit, jalan ya. Yang ketiga tadi, kita cari getar, angkat kopling, mobil sudah jalan walaupun hanya sedikit. Nah, itu lebih gampang lagi, tinggal tambahin gas sedikit, udah ya. Paham ya? Jadi ada 3 masalah yang nanti kita
bukan 3 masalah sebenarnya ya. 3 efek ya, 3 efek ketika kita cari getar. Efek yang pertama, mobil akan mundur sedikit, ya masih mundur karena getarnya terlalu sedikit. Yang kedua, mobil tetap jalan, tetap diam di tempat, nggak jalan, nggak maju, nggak mundur di tanjakan. Itu posisi setengah kopling ya. Orang bilang itu, orang Indonesia rata-rata bilang setengah kopling ya. Gitu. Jadi posisinya imbang, nggak maju, nggak mundur. Berarti kalau mau jalan tinggal tambahin gas. Yang ketiga tadi, cari getar, angkat kopling sedikit, terasa getar, lepas rem, mobil sudah maju. Itu artinya bagus sebenarnya. Kalau dia bisa jalan langsung malah bagus, tinggal tambahin gas saja ya. Cuman nanti kita akan menghadapi ketika tanjakan yang benar-benar ekstrim, kadang ketika kita cari getar, lepas rem, pasti mobil belum jalan. Jadi kalau mau jalan tinggal tambahin gas saja. Oke? Yuk, sekarang kita mundur. Netralin, lepas rem aja. Nggak usah masuk gigi dulu kan. Nah, mepet kiri. Itu teknik yang pertama ya, dengan tanpa menggunakan handrem. Sekarang kita pakai yang handrem. Oke, stop. Kurang mundur ya, minimal kita bisa 2 kali lah. Yuk. Wih, sip. Mantap. Oke. Ya, macetnya lama ya. Biar kaki nggak pegel, tarik handrem. Yuk. Makan kacang dulu kalau ada kacangnya ya. Kalau enggak minum air. Kalau masih mundur berarti handrem kurang naik. Tek, udah cukup. Coba lepas rem lagi. Aman? Yuk. Sekarang masuk gigi. Masuk gigi. Ya, benar, masuk gigi 1, kopling penuh, masuk gigi 1. Maksudnya kalau kita lihat kendaraan, jangan tunggu kendaraan pas di depan kita jalan baru kita mulai ancang-ancang. Sebelum kendaraan di depan kita persis jalan, kita sudah siap. Jadi pada saat mobil di depan kita persis jalan, kita sudah tinggal jalan ya. Gak tunggu mobil depan udah jalan, kita baru ancang-ancang. Nah, telat kita ya. Yang di belakang nunggunya kelamaan. Oke? Yuk, sekarang langkahnya masih ingat? Angkat kopling sedikit sampai terasa getar dulu. Ya, terasa getar. Oke, kaki nggak usah direm karena kita udah pakai handrem. Nah, tinggal tambahin gas sedikit, lepas handrem. Ya, terus aja, terus. Ya, sih, terus kopling angkat sedikit, gas. Nah, stop lagi ya. Kopling penuh, rem. Nah, tarik handrem lagi. Oke, lepas rem. Kopling tetap. Nah, masih mundur berarti kurang angkat sedikit. Nah, udah. Coba lepas rem. Udah nggak mundur? Oke, tinggal angkat kopling lagi sedikit sampai terasa getar lagi. Nah, getar lagi. Udah. Kaki siaga di gas, tambahin gas sedikit, lepas handrem. Tambahin gas sedikit. Udah, tambahin gas. Ya, ketinggian gasnya. Ya, terus stop lagi. Oke, angkat kopling lagi, tarik handrem. Oke, angkat kopling sedikit sampai terasa getar ya. Tambahin sedikit lagi. Udah, lepas handrem. Ya, tambahin gas. Tambahin gas aja. Ya, santai aja gasnya. Ya, terus. Ya, udah lepas kopling penuh aja kalau udah naik. Ya. Oke. Stop, injak kopling penuh. Rem. Ya. Oke, paham Mbak Ica? Jadi intinya begini, biar mobil kita nggak mundur, carilah getar terlebih dahulu. Kalau tanjakan agak tinggi, cari getar agak banyak sedikit. Jadi getar itu tingkatannya begini. Ketika kita tahan rem, angkat kopling, maka pertama akan terjadi getar sedikit sekali, ya. Yang kedua, kita tambahin sedikit lagi, maka getarnya lebih banyak. Kalau kita sudah getar banyak, kita tambahin lagi angkat kopling sedikit, maka akan terjadi gemetar. Istilah saya itu gemetar, ya. Jadi udah glek 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 glek, itu artinya udah gemetar. Tanda bahwa kopling udah terlalu banyak diangkat.
Kalau udah gemetar seperti itu, tambah ngangkat sedikit lagi, mobil udah pasti mati. Oke. Jadi cara kita belajar biar kita bisa mengetahui ini koplingnya sudah pas apa belum, melatih feeling kita pada saat ngangkat kopling, yaitu diam aja, nggak perlu ditanjakan dulu di jalan datar, angkat kopling sedikit, terasa getar sedikit, injak lagi full, terus angkat lagi sedikit, terasa getar sedikit, coba tambahin sedikit lagi, cari getar agak banyak. Oh, udah dapat getar agak banyak, coba tambahin sedikit lagi, ya, tambahin sedikit, maka mobil akan mulai gemeter, gelek. Nah, itu kalau kita tambahin angkat sedikit lagi, mobil akan mati. Nah, itu cara kita mengasah feeling kita biar untuk angkatan kopling kita bisa pas ketika ditanjakan. Oke? Oke. Demikian teman-teman, tips singkat dari saya bersama dengan Mbak Ica. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di tips-tips berikut ya. Jangan lupa tombol like-nya dan subscribe ya. Share apabila bermanfaat. Oke Mbak Ica, paham? Yuk, tos dulu Mbak Ica biar tetap semangat. Oke. Jempolnya mana Mbak Ica? Oke.